Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ini Abi Amir kalau masuk ke pesantren Darun Najah seperti masuk ke pondok pesantren sendiri. Masya Allah. Jadi karena Abi Amir tamatan pondok pesantren Al-Amin di Madura. Nah, pondok pesantren Al-Amin ini masih keluarga dengan pondok modern Gontor, dan Darun Najah juga masih saudara semua. Dan ternyata di sini banyak tamatan Al-Amin yang belajar di sini juga, mengabdi di sini juga. Masya Allah, bahagia banget nih datang ke pondok pesantren Darun Najah, seperti terasa di rumah sendiri. Dan kamu semua Masya Allah seperti anak-anakku semua. Masya Allah. Masya Allah. Sudah mau menikah. Ya. Jadi ayat yang dipilih surah Ar-Rum. Secara isi ayat-ayat ini ada yang berkaitan dengan alam semesta. Bukti-bukti kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ditafsirkan berhubungan dengan pernikahan, memang di antara deretan ayat-ayat ini ada yang berkaitan dengan pernikahan. Nanti akan dibahas oleh Ustaz Abdul Kafi. Nah, Abi Amir ke bagian yang berhubungan dengan bukti-bukti kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara menghubungkan dengan pernikahan? Nah, dalam ilmu tafsir ada namanya at-tafsir al-isyari. Yaitu tafsir dengan menangkap isyaratnya. Seakan-akan mengisyaratkan kepada pernikahan. Sekalipun secara isi berhubungan dengan alam semesta. Contohnya misalnya pada ayat yang ke-19. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yukhrijul hayya minal mayyit. Wa yukhrijul mayyita minal hayy. Wa yuhyil arda ba'da mautiha. Wa kadzalika tukhrajun. Kata Allah, aku yang mengeluarkan dari yang hidup, ya, sesuatu yang aku mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Aku yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Apa maksudnya? Asalnya, nih perhatikan, kita ini makhluk hidup enggak? Makhluk hidup enggak? Ya, makhluk hidup. Nah, asal kita kan dari sesuatu yang mati, yaitu air mani. Nah, kata Allah, akulah yang membuat kamu yang hidup dari sesuatu yang mati. Yukhrijul hayya minal mayyit. Kemudian kata Allah, wa yukhrijul mayyita minal hayy. Air mani itu asalnya mati. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkannya dari yang hidup. Nah, dari sini Allah membuat sebuah perumpamaan bahwa boleh jadi sesuatu yang mati itu kalau Allah kehendaki untuk bisa hidup, maka dia akan hidup. Seperti Allah menghidupkan bumi yang gersang, tidak ada tumbuh-tumbuhan, dan dia bisa hidup dengan tumbuhnya pohon-pohonan. Wa yuhyil arda ba'da mautiha. Dialah Allah yang menghidupkan bumi yang mati setelah dia tadinya mati menjadi hidup. Wa kadzalika tukhrajun. Seperti itu kamu dikeluarkan dari kuburan kamu setelah mati. Ini isi ayatnya. Tapi judul kita tentang pernikahan. Apa tafsir isyarinya? Di sini ada isyarat.
bahwa Allah lah yang menghidupkan cinta dalam hati kita manusia. Allah lah yang membuat ada gemuruh cinta yang terus bergelora, yang dari situ kemudian muncul keinginan ingin menikah. Tapi jangan sembarang cinta. Allah memberikan aturan bahwa dalam hubungan laki perempuan harus ada aturannya. Seakan Allah mengatakan, kamu bukan binatang, kamu manusia. Kalau kamu terlanjur jadi manusia, jangan membinatangkan diri. Jangan suka-suka kamu seperti kucing pagi-pagi tiba-tiba melakukan hubungan tanpa ada ikatan pernikahan. Sehingga lahir kemudian anak-anak di luar nikah. Nah, oleh karena itu, itulah disyariatkannya pernikahan. Jadi gelora cinta itu yang menghidupkan Allah. Sehingga laki perempuan ingin melakukan hubungan. Untuk apa? Listimrariyatil haya. Demi kelanjutan kehidupan. Bahwa hidup ini harus berlanjut. Bahwa alam semesta ini Allah ciptakan berpasang-pasangan. Ada langit, ada bumi, ada siang, ada malam. Pohon-pohon pun juga ada pohon jantan, ada pohon betina. Jadi kalau kamu melihat ada pohon di depan rumah kamu, anak-anakku semua, pohon-pohon itu ternyata tidak berbuah, itu pasti pohon jantan. Yang berbuah pohon betina. Allah yang menikahkan melalui apa? Kata Allah, wa arsalna riyaha lawaqih. Aku nikahkan antara pohon-pohon itu dengan angin yang Allah kirimkan. Tapi kalau kamu berbeda, kamu manusia, harus ada caranya, harus ada pernikahannya dulu, harus ada seremoninya dulu. Jangan kemudian langsung suka sama suka melakukan hubungan. Nah, disinilah pentingnya mengapa Allah mengisyaratkan bahwa ini semua bagian dari bukti kebesaran Allah. Dan termasuk terjadinya hubungan laki perempuan itu adalah bagian dari tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat yang ke-20 Allah menyebutkan tentang asal penciptaan manusia. Bahwa manusia ini diciptakan dari tanah. Wa min ayatihi an khalaqakum min turabin summa idza antum bashar. Summa idza antum bashar, kata Allah. Aku ciptakan kamu dari tanah. Setelah itu kamu menjadi manusia. Dan begitu kamu menjadi manusia, kata Allah, tantashirun, kamu menyebar di muka bumi. Dari mana asal penyebaran ini? Halo? Siapa yang dari Sumatera? Ngacung. Ada. Siapa yang dari Kalimantan? Ngacung. Ada. Siapa yang dari Madura? Ngacung. Halo? Oh ada. Siapa yang dari Jawa? Ngacung. Masya Allah. Perhatikan. Kok bisa menyebar tantashirun? Dari mana itu? Dari hubungan pernikahan. Karena itu Allah ingin menjaga agar nasab manusia ini menyambung ke Nabi Adam. Tidak terputus. Karena itu setiap hubungan ilegal Allah haramkan. Supaya nasab manusia menyambung terus. Itulah yang namanya akad nikah. Karena itu akad nikah itulah merupakan ikatan yang suci, ikatan yang sakral. Jangan mulai dengan yang haram. Jangan mulai dengan pacaran. Karena pacaran adalah haram, pernikahan adalah suci. Maka jangan buka pintu kesucian itu melalui cara-cara yang haram. Karena nanti akan mencabut keberkahan pernikahan itu.